Oke, so bikin file baru, file new notebook in Drive, kemudian buat Kapita Selecta 2 ya. Oke, Kapita Selecta 2. Silakan dibuat. Oke, so kita buat satu namanya shopping cart seperti ini. Silakan. Oke, so tujuan satu, mensimulasikan keranjang belanja. Dua, menambah item. Tiga, menghapus item. Melihat keranjang. Dan menghitung total biaya. Menambah item, menghapus item, melihat isi, dan menghitung total biaya. Oke, silakan dibuat seperti ini. Oke, kita buat di sini. Kedua, subrutin display menu. Tiga, subrutin menambah item. Empat, subrutin melihat isi. Menghapus item. Yang nomor 5, melihat isi. Subrutin menghitung total. Untuk subrutin display menu, nah di sini kita buat dulu sebuah subrutin namanya uh, menu atau display menu pun boleh. Itu. Nah di dalamnya kita boleh print berapa menu. Oke, print beberapa menu. Lalu isinya add item 1, tambah item, hapus item. Oke, so ini yang lengkap menu shopping cart. 1 tambah item, 2 hapus, 3 lihat keranjang, 4 hitung total, 5 keluar. Sekarang kita bisa di sini coba untuk nomor 7, jalankan. Lalu di bagian jalankan ini, kita panggil yang display menunya. Oke, itu saja. Tapi sebelumnya dijalankan dulu yang nomor 1. Yang nomor 2, setelah dia jalan, nanti jalankan yang nomor 7. Oke, display menu, nanti dia. Nah, sekarang kita coba untuk yang add to cart dulu. Di sini untuk menambahkan item, kita bikin sebuah subroutine namanya add to cart. Def add to cart. Seperti ini. Lalu di dalamnya kita buat input
Oke. Masukkan nama item. So, masukkan nama item. Oke, dan masukkan juga harga item. So, nama dan harga ini kita buat ke item name dengan price. Item name dengan item price. Tapi ingat, ketika nama dia adalah string, tapi ketika price, misalkan dia adalah float. So, ini kita buat float. Kita punya sebuah array, ya. Oke. Array, ya. Tapi di dalamnya kita buat dia adalah nama item. Nah, nama item ini kita isi dengan item price. Jadi eh, ini sebenarnya nama item dengan item price. Jadi dia sebuah dictionary ya, sebuah dictionary. Maka nanti dari sini kita buat dia sebagai parameter. Oke. Dan nanti di bagian bawah kita akan buat bahwa si card-nya ini ya di sini si card-nya itu adalah seperti ini. Oke, coba di-run dulu ya. Jadi ada dua tambahan. Nah, setiap kali nanti di sini akan dia print item berhasil ditambahkan ke keranjang. Oke, sekarang item add to cart-nya sudah nih. Sudah berhasil dia capture input, nama dan harga. Lalu nanti cart item name-nya adalah harganya. Lalu ada pesan item berhasil ditambah. Di bagian program utama ini, kita siapkan cart itu kosong dulu. Ya, nanti setelah itu kita buat pilihan di sini. So, pilihannya adalah input, ah, pilih menu. Oke, pilih menu. So, jika pilihan satu, maka add to cart. Sekarang kita coba jalankan. Ya, jalankan dulu subroutine, aman. Lalu jalankan menunya. Oke, pilih menunya satu. Oh, dia minta masukkan nama item. Mangga 25.000. Oke, berarti item berhasil ditambahkan ke dalam keranjang. Namun yang penting adalah itemnya bisa aja berkali-kali dimasukkan. Mangga 25.000, jambu 30.000. Jadi kita bisa masukkan berkali-kali. Nah, untuk itu kita harus membuat di sini adalah menggunakan looping supaya menunya itu bisa dimasukkan berkali-kali. Nah, kita akan membuat di sini. Ini kita keluarkan dulu, bikin di atas. Oke. Nah, menunya ini kita akan masukkan berkali-kali. So, ini saya tap, lalu while. Sini saya buat adalah while true. Nah, dengan membuat dia while true, maka nanti hasilnya akan berulang terus-menerus. So, kalau kita buat di sini, pilihan satu, mangga, 5.000, item berhasil, pilihan satu lagi, jambu, 32.000. Nah, dia akan berulang terus memasukkan itu. Silakan diimprove sedikit untuk bagian ini.
Sekarang kita tambah sedikit supaya dia bisa exit. Jadi kalau pilihannya adalah 2, nanti apa? Dan seterusnya. Kalau pilihannya adalah 3, dan kalau pilihannya adalah 4. Sampai dia 5. Jadi kalau dia 5, maka dia stop. Oke. Dan terakhir, dia akan print pilihan tidak valid. Kira-kira seperti ini. Tapi kita belum punya isi nomor 2. Ya, so nggak apa-apa, ini dibuat seperti ini dulu, ditutup, tutup dulu. Agar tidak error, buat di sini pass dulu aja, pass, pass. Nanti kita akan buka kembali isinya. Oke, silakan di adjust. Tapi di sini kita masih ada sedikit eh, ya dikasih spasi aja. Lalu setelah itu silakan di run, lalu lihat hasilnya. Bagian break ini dia akan memaksa supaya berhenti dari struktur while. Oke, kita coba jalankan. Nomor 1, mangga 25.000. Lalu kita pilih nomor 5. Dia langsung break. Ya, dia langsung memilih exit, lalu dia break. Oke, sekarang kita akan menambahkan beberapa, lalu kita coba untuk melihat isinya. So, kita activate dulu yang view card ini. Nah, untuk itu kita masuk ke bagian melihat keranjang. Kita buat sebuah dev view card dengan isinya card seperti ini. Pas dulu saja. Oke, so jika cardnya ada isi, maka kita print isi keranjang, oke, dengan seluruh itemnya kita ambil dari items. So, item dengan price-nya, ini kita pecah dia dari card items. Nah, itu caranya. Lalu di sini kita pakai else. Ini adalah print keranjangnya kosong. Jadi ini akan mengambil card dan diambil itemsnya, diambil isinya. Jadi dia akan mengambil isinya. Isinya itu ada 2. Masing-masing akan disimpan sebagai item dan sebagai price. Lalu sekarang kita run supaya dia bisa declare dan dia sudah bisa untuk dipakai. Di bagian jalankan, kita coba tambah item 1. Mangga 25.000. Ini lagi menu. Jambu 33.000. Lalu pilih lihat keranjang nomor 3. Nah, jika dipilih nomor 3, isi keranjangnya adalah mangga dan jambu. Setelah itu dia akan kembali untuk menampilkan shopping cart-nya. Shopping cart-nya boleh di new line, so di sini menunya boleh dibikin, selalu dibikin enter dulu di sini boleh. Ya, so display menu, kita panggil dia display menu. Di atas ini kalau mau di enter duluan dia boleh. Ini misalkan. Ya. Oke, itu saja. So ini sudah menghasilkan view keranjang. Untuk menghapus item, kita akan enter item yang akan kita remove dulu. Tapi kita buat dulu nama subroutinnya. Di sini adalah remove
from. Oke. Remove from cart. Oke. Ya, dari sini kita masukkan item yang akan dihapus, item name-nya. Lalu jika item name-nya ada di cart, kita lakukan perintah delete. Ya, lalu item berhasil dihapus dari keranjang, tapi kalau dia tidak ada, maka itemnya tidak ditemukan di dalam cart. Oke, itu silakan. Oke, so remove from cart ini kita coba buka di menunya. Ini. Lalu kita coba run, ya. Tapi kita run dulu yang remove from cart. Setelah itu kita run yang bagian bawah ini. Oke, saya tutup dulu. Iya, ini sudah jalan. Itu yang kita coba jalankan ulang. Oke, so tambah item. Oke, mangga 25.000, jambu 30.000. Kalau kita lihat nomor 3 keranjang, maka muncul mangga. Loh, jambunya kemana? Ah, jambunya tak terlihat ya. So, tunggu sebentar. Pilih menu nomor 3. Oke, isi keranjang adalah mangga, tapi jambunya tidak terlihat. Oke. Tadi maksudnya jambu, tapi pilihan tidak valid. Oke, so ada tadi kesalahan, saya ulang lagi. Mangga, lalu pilihan tidak valid. Oh, ada kesalahan di sini ya. Kita perbaiki dulu sebentar kesalahannya. Ya, harusnya pilih menu satu dulu. Oke. Nah, di sini baru buat mangga. Mangga harganya 25.000. Nah, terus pilih menu dulu. Jambu harganya 30.000. Pilih menu. Pepaya harganya 15.000. Lalu kita lihat keranjang menu nomor 3, mangga, pepaya, jambu. Lalu kita hapus. Kita pilih nomor 2 untuk hapus. Yang dihapus adalah jambu. Oke. Item berhasil dihapus dari keranjang. Lalu kita lihat keranjang, pilih nomor 3, maka hasilnya adalah mangga dengan pepaya. Jambunya sudah tidak muncul lagi. Kita akan mengaktifkan yang calculate total. Maka di sini kita coba subroutine calculate total dari card-nya. Pertama totalnya 0 dulu. Nanti adalah price. Kita ambil dari values-nya. Kemudian totalnya ditambahkan dengan price. Ya, jadi totalnya ditambahkan dengan price-nya. Oke, dulu dibuat dulu. Lalu di sini kita print. Ya, bisa bikin print totalnya adalah total. Nah, coba di run dulu saja. Setelah itu coba dicek hasilnya. Kita run dulu supaya calculate total. Oke, ambil dulu satu menunya. Mangga 25.000. Pilih menu jambu 30.000. So, kalau nanti dia di total, harusnya dia 55.000. Betul, 55.000. Oke, nah ini salah satu cara untuk menghitungnya. Kalau mau exit berarti 5. Oke. Nah, ada lagi cara untuk kita bisa
menghitungnya tanpa menggunakan for seperti ini. Ya, kita nggak perlu menggunakan for. Nah, kita langsung saja menggunakan total adalah, nah ini, sum dari sum, pakai sum dari values-nya. Oke, so dengan begini sebetulnya dia lebih singkat, dia tidak menggunakan looping. Silakan di-adjust. Dengan begini dia lebih simple. Saya coba run. Lalu saya coba ulang lagi. Sekali lagi. Pilih menu 1. Sama item mangga. 25.000. Pilih menu bambu. 30.000. Dan totalnya nomor 4. Totalnya adalah 55.000. Oke, so ini adalah hasil dari pelajaran kita. Kita sudah bisa menambah, mengurang, mengkalkulat. Oke, dan di sini prinsipnya menggunakan dictionary. Ya, silakan ditambahkan ini. Kita menggunakan collection yang jenisnya adalah dictionary. Oke, so itu akhir dari pelajaran kita hari ini.